Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Prakarya dan Kewirausahaan bersama kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai rekayasa usaha produk teknologi terapan. Adapun anggota kelompok yang menyusun materi PowerPoint ini diantaranya yang pertama ada Sesi Herfitri Wita, yang kedua ada Zahra Nurfitri, yang ketiga ada Kiran Ratu Valentina, dan yang keempat Muhammad Hafiz Harli. Dan tidak lupa pula guru yang membimbing dalam pembuatan materi PowerPoint serta video ini ada Ibu Santi Ofriani SPD MSI. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam pembahasan rekayasa usaha produk teknologi terapan, kelompok kami akan membahas tentang usaha produk Soil Fertility Meter. Dalam membahas usaha produk Soil Fertility Meter ini, kami bagi lagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada perencanaan usaha Soil Fertility Meter, yang kedua ada usaha produk Soil Fertility Meter. Yang ketiga, produksi alat Soil Fertility Meter. Dan yang keempat, hubungan dengan fisika. Nah, kita masuki saja subbab yang pertama, yaitu perencanaan usaha Soil Fertility Meter. Dalam perencanaan ini, kami bagi menjadi 3. Yang pertama, dari nama produk. Yang kedua, perencanaan lokasi usaha, serta penentuan target pemasaran. Baiklah, langsung saja ke nama produknya. Tentu saja nama produknya yaitu Soil Fertility Meter. Desain produknya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya, untuk lokasi usaha, kami menentukan ada 2. Yang pertama, di Pasar Muara Aman. Di sini kami akan menjual produk dengan membuka lapak kaki 5 di Pasar Muara Aman untuk menjual alat pengukur kesuburan tanah atau Soil Fertility Meter. Dan yang kedua, kami akan memakai sistem penjualan online. Di sini kami akan menjual produk alat pengukur kesuburan tanah dengan memasarkannya melalui sosial media, contohnya Facebook. Kemudian untuk target pemasarannya, produk Soil Fertility Meter ini kami buat untuk semua kalangan yang suka bercocok tanam, khususnya para penjual bunga, pekebun rumahan, ataupun orang-orang yang suka bercocok tanam di rumah. Selanjutnya kita masuki subbab yang kedua, yaitu usaha produk Soil Fertility Meter. Pada subbab ini kita akan membahas analisis SWOT dari usaha produk Soil Fertility Meter. Di antaranya ada kekuatan. Kekuatan dari usaha Soil Fertility Meter ini terdiri dari yang pertama, bahannya yang mudah didapat dan terjangkau. Yang kedua, produk dapat mempermudah orang yang bercocok tanam dalam menentukan media tanam yang subur. Dan yang ketiga, harganya terjangkau. Yang kedua ada kelemahan, yang terdiri dari pertama, tidak dapat digunakan pada lahan dengan skala yang besar. Yang kedua, belum mempunyai toko yang resmi dan tetap. Yang ketiga, memerlukan aliran listrik. Dan yang keempat, berbahaya bagi anak-anak. Selanjutnya ada peluang, yang terdiri dari pertama, belum ada usaha Soil Fertility Meter di daerah Kabupaten Lebong. Yang kedua, membuka peluang usaha untuk warga sekitar. Dan yang terakhir ada ancaman. Ancaman usaha Soil Fertility Meter ini terdiri dari yang pertama, kenaikan harga dari peralatan yang dibutuhkan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, produk masih sederhana sehingga belum cukup untuk menyaingi produk yang lebih canggih untuk skala pasar yang lebih besar.
Baiklah, kita masuki subbab yang ketiga mengenai produksi alat soil fertility meter. Nah, dalam proses produksi ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita perhatikan. Di antaranya, kita perlu mengetahui apa saja alat yang dibutuhkan, bagaimana tahap pembuatannya, dan bagaimana analisis ekonomi dalam produksi alat soil fertility meter ini, serta keselamatan kerja dalam proses produksi. Langsung saja, kita lihat apa saja alat yang dibutuhkan dalam pembuatan soil fertility meter. Di antaranya yaitu pipa paralon, kabel, pipa T, steker, fitting lampu, bola lampu, gunting, obeng, solatip listrik, dan gergaji. Selanjutnya, kita perlu mengetahui bagaimana tahap pembuatan dari alat soil fertility meter ini. Nah, di antaranya yang pertama yaitu siapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian, potong kabel menjadi 2 bagian, masing-masing sepanjang 60 cm. Setelah itu, potong pipa paralon menjadi 3 bagian, masing-masing 30 cm, 20 cm, dan 10 cm. Potong salah satu kabel di bagian tengah dan buang bagian karet pembungkus kabel kira-kira 3 cm di setiap sisi kabel. Kemudian, sambungkan kabel yang telah dipotong tadi dengan kabel lainnya. Lilitkan sambungan kabel tadi dengan solatip. Lalu, masukkan rangkaian kabel tadi ke dalam pipa T, di mana kabel yang pendek dimasukkan ke tempat pemasangan pipa paralon yang berukuran 10 cm, kabel yang panjang dimasukkan ke tempat pemasangan pipa paralon yang berukuran 30 cm, dan kabel yang berukuran sedang berada pada posisi tempat pemasangan pipa paralon dengan ukuran 20 cm. Selanjutnya, pasang pipa paralon sesuai dengan posisi kabel pada pipa T. Setelah selesai, pasang steker pada kabel dengan ukuran 30 cm dan 20 cm. Kemudian, pasang fitting lampu pada kabel dengan ukuran 10 cm. Pasang bola lampu pada fitting lampu. Setelah hal itu semua selesai, kita bisa melakukan uji coba, di mana salah satu steker dimasukkan ke tanah dan satunya lagi dihubungkan ke listrik. Kemudian amati hasil percobaan. Lampu yang menyala terang menandakan tanah yang subur, dan lampu yang redup menandakan tanah yang kurang subur. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memproduksi sebanyak 100 buah alat soil fertility meter. Jadi, biaya peralatannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk pipa paralon dibutuhkan sebanyak 13 buah dengan harga Rp1.976.000. Kemudian, kabel dibutuhkan sebanyak 120 meter dengan harga Rp180.000. Selanjutnya, pipa T sebanyak 100 buah dengan harga Rp200.000. Steker sebanyak 200 buah dengan harga Rp600.000. Bola lampu sebanyak 100 buah dengan harga Rp1 juta. Selanjutnya, fitting lampu diperlukan sebanyak 100 buah dengan harga Rp300.000. Gunting sebanyak 5 buah dengan harga Rp50.000. Obeng sebanyak 5 buah dengan harga Rp100.000. Solatip sebanyak 3 buah dengan harga Rp60.000. Selain itu, kita juga memerlukan biaya pemasaran untuk biaya pengangkutan barang dan lain-lain, yaitu sebesar Rp300.000, sehingga total biayanya yaitu seharga
766.000. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui hasil dari penjualan 100 buah alat soil fertility meter ini. Kami menetapkan harga jual soil fertility meter ini sebesar 55.000 per buah, sehingga hasil penjualannya yaitu 100 dikali 55.000, maka hasil penjualannya yaitu seharga 5.500.000, sehingga dapat kita hitung laba penjualannya dengan cara mengurangi pendapatan dengan total biaya yang kita butuhkan, yaitu 5.500.000 kita kurangi dengan 4.766.000, sehingga diperoleh laba penjualan sebesar 734.000. Selain itu, kita perlu memperhatikan keselamatan kerja selama bekerja dalam memproduksi alat soil fertility meter. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu, yang pertama, biasakan menjaga kebersihan di area kerja. Yang kedua, pakai pakaian keselamatan kerja yang tidak terlalu longgar. Yang ketiga, gunakan safety shoes serta gunakan kacamata pada saat memakai peralatan yang dapat membahayakan mata. Yang keempat, gunakan alat-alat sesuai prosedur. Yang kelima, berhati-hati apabila menggunakan peralatan yang dialiri dengan listrik. Dan yang keenam, jika pekerjaan telah selesai, simpan dengan baik peralatan yang telah digunakan pada tempatnya. Selain itu, pada keselamatan kerja terdapat rambu-rambu keselamatan kerja yang memiliki warna dominan pada simbol dan memiliki makna tertentu. Nah, di antaranya yang pertama ada warna merah. Rambu dengan warna merah digunakan untuk mengidentifikasi danger atau bahaya, fire atau kebakaran, dan tanda stop. Seringnya warna merah digunakan pada rambu-rambu keamanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahan kimia berwujud cair yang mudah terbakar, serta untuk alat pemadam kebakaran. Contoh rambu keselamatan kerja yang berwarna merah yaitu rambu dilarang merokok. Yang kedua ada rambu dengan warna kuning. Biasanya warna kuning digunakan untuk menunjukkan caution atau waspada. Safety sign dengan lambang warna kuning dapat ditemukan di lokasi-lokasi yang rawan situasi berbahaya, baik yang berpotensi menyebabkan luka ringan atau sedang, atau di dekat tempat-tempat penyimpanan bahan yang mudah terbakar atau ruang penyimpanan zat asam. Contoh rambu keselamatan kerja yang berwarna kuning diantaranya yaitu rambu hati-hati barang beracun, serta rambu hati-hati permukaan panas. Selanjutnya ada rambu keselamatan kerja yang berwarna hijau. Hijau fungsinya sebagai tanda safety atau keamanan dan emergency atau darurat. Rambu keselamatan ini digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan peralatan keselamatan, peralatan P3K, MSDS atau Material Safety Datasheet. Selain itu juga digunakan untuk instruksi-instruksi umum mengenai praktik kerja secara aman. Contoh rambu keselamatan kerja yang berwarna hijau diantaranya rambu jalur evakuasi, serta rambu yang menunjukkan keberadaan first aid atau peralatan P3K. Selanjutnya ada rambu keselamatan kerja dengan warna biru. Safety sign berwarna biru bermakna notice atau perhatian atau hati-hati. Rambu keselamatan ini digunakan untuk menunjukkan informasi kesehatan yang bukan bahaya, sebagai petunjuk instruksi apa tindakan keselamatan yang perlu dilakukan dan menandai peralatan yang tidak boleh digunakan, seperti rambu perintah, pengendali listrik, dan lainnya. Contoh rambu keselamatan kerja yang berwarna biru diantaranya
rambu untuk menggunakan sarung tangan, serta rambu perintah untuk menggunakan masker. Yang kelima, ada rambu keselamatan kerja yang berwarna putih dan hitam. Kombinasi dua warna ini umumnya digunakan untuk menunjukkan lalu lintas dan tanda untuk kerapihan atau housekeeping. Contoh penggunaan safety sign dengan warna hitam dan putih dapat ditemui di jalan raya, rambu petunjuk, dan anak tangga. Contoh dari rambu keselamatan kerja yang berwarna putih dan hitam diantaranya yaitu rambu yang menunjukkan musola dan rambu yang menunjukkan tempat ruang tunggu. Selanjutnya, kita masuki subbab yang keempat, yaitu hubungan antara soil fertility meter dengan fisika. Ada beberapa hubungan soil fertility meter ini dengan fisika. Di antaranya yaitu yang pertama ada gaya gesek. Pada proses memotong pipa paralon menggunakan alat yang tajam, maka terjadi gaya gesek. Gaya gesek ini terjadi saat alat tajam tersebut saling kontak fisik dengan permukaan pipa. Gaya gesek atau F dapat dirumuskan dengan F sama dengan mu dikali N. Yang kedua ada tekanan. Pada proses memotong pipa paralon, juga muncul tekanan selama proses pemotongan. Pasalnya, agar pipa dan kabel dapat terpotong, dibutuhkan penekanan dari kekuatan tangan agar pipa dan kabel dapat terpotong. Yang ketiga, arus listrik. Saat melakukan uji coba di mana salah satu steker dimasukkan ke dalam tanah, itu bertujuan untuk menguji seberapa besar kemampuan tanah untuk menghantarkan arus listrik atau electrical conductivity. Arus listrik atau I dirumuskan dengan I sama dengan V per R. Yang keempat, ada perubahan energi. Pada saat melakukan uji coba, di mana salah satu steker dimasukkan ke tanah dan steker lainnya dicolokkan ke stop kontak, maka tanah yang terindikasi subur akan mengakibatkan lampu menjadi menyala, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kelima ada energi listrik. Saat steker dengan kabel berukuran 20 cm dihubungkan ke stop kontak listrik, maka agar percobaan ini dapat berhasil, kita membutuhkan energi listrik. Energi listrik atau W dapat dirumuskan dengan W sama dengan Q dikali V. Dan yang keenam, ada keselamatan kerja. Dalam proses pembuatan produk, kita perlu memperhatikan keselamatan diri dalam bekerja. Misalnya, berhati-hati dalam menggunakan benda tajam. Selain itu, dalam pengoperasian produk, kita juga perlu berhati-hati dalam penggunaan listrik. Misalnya, agar tidak kesetrum, kita bisa menggunakan sarung tangan. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan materi mengenai usaha soil fertility meter pada bab rekayasa usaha teknologi terapan. Semoga pembahasan kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf. Sekian dari penjelasan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.